sebetulnya tantangan kita saat ini ketika semua perguruan tinggi, Ibu Bapak ingin memperoleh peringkat akreditasi unggul. Memang kan sekarang berbeda Ibu Bapak ya. Ada namanya akreditasi wajib, itu yang Ibu Bapak tentunya kita sudah sangat paham, menjadi kabar baik di satu sisi, tapi kabar kurang menyenangkan juga di sisi lain. Kalau kita ingin melihat bagaimana persepsi publik tentang makna kata akreditasi ya. Karena Ibu Bapak kita semua sangat paham, publik sekarang telah menempatkan kata akreditasi unggul itu adalah menjadi indikator terukur dari publik terkait dengan mutu pengelolaan perguruan tinggi. Ibu Bapak sekalian, izin saya menyampaikan, tapi nanti akan saya sampai ke sana. Sebetulnya bukan hanya Permenristek Dikti 53 sebetulnya harus kita sikapi. Terutama sebetulnya adalah kita memastikan bahwa pengelolaan perguruan tinggi, core-nya, Ibu Bapak ya, jadi core bisnis kita tanda kutip kalau kita bicara di dalam korporasi. Core bisnis kita kan sebetulnya adalah memastikan bahwa setiap elemen dalam perguruan tinggi itu telah mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi. Tantangan kita adalah Ibu Bapak sekalian tidak lagi hanya ritual akademik saja. Setiap kita sebagai dosen harus melaksanakan tridharma pendidikan pengajaran, tridharma penelitian, dan tridharma PKM. Tidak lagi Bapak Ibu sekalian. Saat ini yang diminta sebetulnya Ibu Bapak adalah setiap kita menetapkan kebijakan akademik kita. Baik itu di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan PKM harus bermuara kepada sejauh mana sebetulnya implementasi tridharma perguruan tinggi tersebut. Artinya Ibu Bapak bicara mengenai daya saing. Bicara mengenai daya saing Ibu Bapak sekalian. Kalau kita bicara mengenai daya saing Ibu Bapak sekalian, maka menjadi sangat penting bagi kita memastikan satu rumusan yang sifatnya mengikat bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahwa daya saing dari tridharma perguruan tinggi itu harus merupakan daya saing yang kalau saya menyatakan demikian Bapak Ibu, di Ban PT sangat clear dinyatakan Ibu Bapak adalah jikalau pengelola perguruan tinggi ingin unggul, maka daya saing yang harus dihasilkan dari implementasi tridharma perguruan tinggi haruslah daya saing internasional. Dalam hal ini, Ibu Bapak sekalian, Politeknik Negeri Balikpapan dalam kaitan ini, Bapak, di dalam rapat tinjauan manajemen kali ini harus mampu Ibu Bapak memastikan bahwa daya saing kita itu harus diarahkan ke daya saing internasional. Itu tentunya nanti Bapak Ibu upaya konkret kita dari respon kita dari setiap hasil temuan AMI yang sudah Ibu Bapak lakukan selama tahun akademik 2022-2023. Terima kasih Bapak. Itu Bapak. Nanti Bapak Ibu seperti yang kita pahami Bapak adalah ketika kita bicara dengan rapat tinjauan manajemen, berarti kan kita melakukan proses evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan di tahun akademik 2022-2023. Secara umum Ibu Bapak kita sudah menyatakan bahwa temuan hasil AMI yang sifatnya melampaui, yang sifatnya mencapai pelaksanaan standar, itu harus dipertahankan. Namun secara pasti dan jelas itu harus ditingkatkan. Ada upaya konkret dari pengelola untuk menindaklanjuti semua temuan yang sifatnya kesesuaian, yang sifatnya keberhasilan dalam bentuk peningkatan. Tentunya dari rapat tinjauan manajemen ini Ibu Bapak harus memastikan dari proses peningkatan, kalau boleh Ibu Bapak tidak lagi hanya sekedar peningkatan kuantitatif, tapi harus menjadi peningkatan kualitatif. Jadi kita kombinasikan dua-duanya Ibu Bapak. Dan di aras pencapaiannya, saya selalu menyampaikan Ibu Bapak adalah kalau mau unggul, itu haruslah pencapaiannya berdaya saing internasional. Ini sebetulnya menjadi topik utama bagi Ibu Bapak sekalian ketika melakukan rapat tinjauan manajemen kali ini. Dan yang kedua Ibu Bapak, tantangan kita ke depan adalah Ibu Bapak efektivitas dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu kita. Dengan adanya era Permendikbudristek 53 2023 ini merubah paradigma kita. Merubah cara berpikir kita Ibu Bapak. Di mana dengan Permendikbud 53 pengelola perguruan tinggi diberikan ruang yang cukup luas untuk lebih inovatif,
untuk lebih kreatif, untuk lebih adaptif terhadap mau kemana dibawa pengelolaan perguruan tinggi kita. Di dalam setiap kata yang saya analisis Ibu Bapak di Permendikbud 53 clear dikatakan selalu harus mengacu kepada visi misi dari perguruan tinggi. Artinya Ibu Bapak, kalau dulu kan terlalu rigid diatur, sekarang Bapak Ibu diberikan ruang berimprovisasi bagi kita. Sekarang masalahnya adalah bagaimana pengelola perguruan tinggi. Kalau kita bicara mengenai Politeknik Negeri Balikpapan, saya menyampaikan Ibu Bapak, keterlaksanaan dan ketercapaian standar pendidikan tinggi Ibu Bapak itu harus clear diatur secara baik, yang akan merubah kepada kita lah, merubah strateginya kita, merubah pendekatan kita Ibu Bapak, merubah semua yang saya selalu katakan Ibu Bapak, mulai dari input, proses, output, outcome, sampai impact yang diharapkan dari SPMI mengalami perubahan, mengalami penyesuaian Ibu Bapak. Terutama dalam konteks Ibu Bapak adalah prosesnya. Ini nanti Bapak yang kita perhatikan. Jadi rapat tinjauan manajemen kali ini Ibu Bapak haruslah rapat tinjauan yang bermuara kepada respon positif kita terhadap apa sih esensi dasar dari Permendikbudristek 53. Saya memang Ibu Bapak dalam kali ini saya tidak membedah secara umum terkait dengan Permendikbud 53. Tapi nanti Bapak Ibu saya akan mencoba nanti di YouTube saya Ibu Bapak. Ini mohon maaf, saya tidak dalam rangka Ibu Bapak adalah mengintroduce saluran YouTube saya, tapi nanti saya akan bedah. Saya akan lakukan Ibu Bapak setidak-tidaknya adalah pencerahan dari perspektif seorang akademisian terhadap apa sih yang harus kita lakukan dengan Permendikbudristek 53. Yang ketiga Ibu Bapak, tantangan kita adalah tantangan terkait dengan penjaminan mutu eksternal akreditasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu adalah di dalam konteks yang sekarang. Ada kabar baiknya memang. Kalau dulu kan Ibu Bapak sekalian bahwa kita selalu bicara mengenai kalau kita mau akreditasi, kita harus melakukan proses berbayar gitu ya, berbayar. Nah saat ini Ibu Bapak sekalian dengan adanya model yang baru, di mana ada jenjangnya. Saya katakan ada jenjangnya Bapak Ibu. Jenjangnya demikian Bapak Ibu. Jikalau memang pengelola perguruan tinggi hanya akan mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi, maka dia boleh ke Ban PT. Maka Ban PT Ibu Bapak itu akan melakukan proses akreditasi dengan cara Bapak Ibu melakukan proses evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan melalui proses akreditasi yang tanda kutip wajib itu Ibu Bapak, maka kita akan didapatkan dengan kalau kita memenuhi SNDikti, maka kita akan terakreditasi. Tapi jika tidak memenuhi SNDikti, maka kita tidak akan terakreditasi. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau hanya kita di aras itu, maka program studi kita, perguruan tinggi kita hanya akan dikatakan terakreditasi atau tidak terakreditasi. Jikalau Ibu Bapak kita ingin mempertanggungjawabkan apakah pelaksanaan standar pendidikan tinggi itu telah melampaui SNDikti, maka Ibu Bapak kita secara volunteer, secara sukarela Ibu Bapak kita melakukan proses akreditasi ke lembaga akreditasi mandiri. Ini yang berbayar Bapak Ibu. Nanti dari sana Ibu Bapak akan muncul Bapak Ibu adalah peringkat akreditasinya menjadi terakreditasi bahwa 6 instrumen akreditasi LAM itu nanti adalah instrumen yang melampaui SNDikti. Muncullah kata terakreditasi LAM. Sekarang pertanyaannya Pak, yang ketiga juga Bapak Ibu di Permendikbudristek 53 udah clear diakui bahwa bicara mengenai akreditasi internasional. Terakreditasi internasional. Artinya bahwa nanti kita bisa melakukan proses akreditasi itu ke lembaga internasional yang diakui oleh kementerian Ibu Bapak sekalian. Dan informasi yang saya dapatkan Ibu Bapak adalah kalau kita mendapatkan akreditasi internasional yang lembaga yang memberikan peringkat akreditasi itu adalah diakui oleh pemerintah, maka otomatis itu akan unggul. Ibu Bapak sekalian. Nah, ini juga akan menjadi strategi kita sekarang. Mau kemana kita? Jadi rapat tinjauan manajemen Ibu Bapak adalah harus ada satu pola pemahaman kita ke arah ke depannya Ibu Bapak adalah kita sebetulnya mau kemana? Sebetulnya? Apakah kita hanya penjaminan mutu eksternal Ban PT, penjaminan mutu eksternal LAM, atau penjaminan mutu eksternal internasional? Ini Bapak Ibu. Ini adalah beberapa renungan-renungan singkat tentang tantangan pengelolaan perguruan tinggi di era yang saat ini Bapak Ibu.
Tapi saya yakin dan percaya bahwa masyarakat pada gilirannya nanti juga akan menggunakan juga unggul, itu akan menjadi yang terbaik dari beberapa jenisnya. Karena nanti kan nggak ada lagi Bapak Ibu unggul, baik sekali, baik nggak ada lagi Bapak Ibu. Yang ada hanya unggul. Jadi nantilah terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional. Ini tentunya Bu Bapak menjadi pemahaman baru kepada kita bahwa Politeknik Negeri Balikpapan dalam rapat tinjauan kali ini, Ibu Bapak harus menyepakati sebetulnya apakah semua capaian kita di tahun akademik 22-23 baseline itu bisa kita gunakan untuk kita melangkah kemana. Ini menjadi renungan kita Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, itu dulu yang pertama yang perlu saya sampaikan, tantangan yang harus segera kita sikapi dengan adanya era Permendikbudristek 53 tahun 2023. Nanti kita bisa bicarakan panjang lebar tentang ini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Sampai kita bertemu kembali di acara pelatihan SPMI, pelatihan AMI, dan pelatihan akreditasi di waktu yang akan datang. Salam saya Hisar Sirait, salam SPMI. SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan sejahtera, 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 dan bahagia.